bicarakan di awal, karena atas perjanjian dan kita buat terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, jadi kegiatan bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan yang diberikan oleh guru BK untuk membimbing serta memberikan arahan kepada kalian yang tujuannya menambah wawasan serta pengetahuan kalian di waktu yang akan datang maupun di masa yang sekarang. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, dalam baik kita berdoa agar kegiatan yang kita akan laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan baik dan dapat berjalan. Maka dari itu, maka kita berdoa terima kasih. Doa selesai. Oke, gimana kabarnya? Sehat ya Pak? Sehat. Aska? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sehat ya. Oke. Nah, tentu hari ini alhamdulillah semua kabarnya sehat, semangat ya. Jadi tujuan kita ini menambah wawasan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, kemudian nanti hal-hal yang harus diperhatikan adalah dalam proses bimbingan kelompok ini tetap kita harus mengutamakan bergiliran ya. Jadi nanti jangan misal Rifat lagi ngomong Rifki Pak saya tetap nanti semua kita bergiliran bergantian. Yang mau ngomong silakan acungan tangan, apa nanti jika perlu saya langsung tanya pendapatnya, nah itu baru dipersilakan. Tapi kalau tidak, tunggu teman-temannya selesai berbicara atau selesai saya berbicara ya. Jadi nanti kita bergantian dan seperti itu. Nah, hari ini sesuai dengan hal yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kalian ingin bahas tentang SNDP. Nah, itu untuk nanti kalian ke depan perkuliahan, ya kan? Nah, oke, kita dari siapa kira-kira? Rifat boleh atau Raffi? Boleh. Raffi ya, kita mulai Raffi ya. Apa yang Raffi tahu tentang SNDP? SNDP itu jalur dana yang didapat dari nilai yang saya pakai lima kata lain. Jadi pendapatan saya tinggi dan dapat dari. Tapi kalau masuk akuntan itu yang lain ada kira-kira apa? Kira-kira SNDP itu ada yang tahu SNDP? Ada? Rifki boleh tahu? SNBP itu salah satu jalur universitas negeri. Jadi biasanya SNBP yang selalu orang-orang yang pintar atau orang dengan nilai rapor tinggi, dan itu sebelum masuk SNBP itu biasanya selalu masuk eligible itu dipilih oleh pihak sekolah kan. Itu untuk perguruan tingginya itu berdasarkan uang dari sekolahnya sama karena sekolahnya top 1000 atau tidak itu tahu ini yang lain. Oke, itu tadi dari Raffi sama dari Rifki. Ada lagi kira-kira Aska apa Rifat tentang SNBP yang kalian tahu? Nggak tahu kan? Oke, jadi SNBP itu benar apa yang dibilang olehnya, itu adalah salah satu jalur yang bisa kita tempuh untuk masuk di perguruan tinggi, terutama negeri. Nah, jadi tentu hal itu juga tidak semuanya bisa dapat. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Rifki itu benar. Jadi setiap sekolah dengan akreditasnya A, B, sangat baik dan sebagainya, itu juga punya batas kota untuk SNBP. Nah, jadi kalian di sini kan masih kelas 11, karena kalau baiknya dari sekarang sudah dipersiapkan. Nah, kira-kira nanti setelah selesai sekolah saya mau kemana? Nah, bisa juga dari sekarang konsultasi ke guru BK buat menentu saya pengen Pak kuliah jadi nah, kalau memang sudah tahu jurusannya bagus, sudah tahu universitasnya bagus. Tapi kalau belum, nah itu bisa dikonsultasikan. Apa? Karena nanti kelas 12
banyak yang bakal perlu disiapkan, mulai dari ujian, pelatihan dan sebagainya, belum lagi praktek dan sebagainya tentu. Nah, makanya dari itu sudah bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, SNBP itu ada yang universitas negeri secara umum, ada juga universitas negeri yang Islam. Nah, selain itu juga ada SNB. Nah, selain SNB adalah sekolah-sekolah dari kementerian. Nah, itu juga termasuk beasiswa. Nah, tetapi ada perbedaan yang dari kementerian itu biasanya ada beasiswa dan mulai dari diri, kemudian dari penginapan dan sebagainya. Tapi kalau SNBP, nah bisa jadi ada yang memang digratiskan. Nah, ada yang melalui prestasi, ada yang mulai dari yang kurang mampu dan sebagainya. Tapi ada juga yang jalur pendidikan, tapi dia tetap bayar uang kuliah. Nah, itu tergantung nanti dari taraf ekonomi. Nah, oke. Selain itu dari segi SNBP ya kan, untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, apalagi kira-kira yang kalian ketahui terkait SNBP? Kampus mana aja atau jurusan apa aja, tahu nggak kira-kira SNBP? Tahu kira-kira? Tapi Pak, Eva, Aska, ya. Selain itu kan tadi kita SNBP yang kita ketahui untuk masuk perguruan tinggi. Kira-kira selain itu apa lagi? Itu kira-kira di mana? Kalau untuk UTBK, tahu nggak? Tapi kalau tulis bisa. Kalau misalnya di sini tuh orang-orang yang suka masuk kayak gitu atau orang-orang yang mau itu dia. Nah, jadi itu ya tetap bukan berarti kita pesimis. Jika tidak lulus SNBP, kita UTBK bukan lagi. Tapi mudah-mudahan kalian yang di sini bisa lolos di SNBP. Sama juga dengan saya. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan bisa kalian rasakan. Mungkin beda jurusannya aja ya kan. Nah, jadi itu apa kira-kira yang sudah kalian siapkan untuk mengikuti atau kan mau nyoba nih SNBP ya kan? Nah, tentu kan bukan berarti Pak buka baru kita siapkan juga. Justru dari sekarang yang harus kita siapkan untuk mengikuti SNBP. Nah, dari kalian semua, jadi apa yang sudah kalian siapkan agar nanti ke 12 bisa mendaftar, bisa mengikuti SNBP? Apa yang sudah disiapkan? Aska? Kan itu kan berdasarkan dari aku. Iya. Jadi yang dipersiapkan ya berdasarkan misalnya digital, misalnya dari satu ke lima tuh usahakan draftnya naik. Terus juga kita bisa dari kelas 10 ke kelas ini membutuhkan banyak kita. Karena kan ini juga membutuhkan kita sebagai pendorong buat PTN buat ini. Yang lain tahu? Boleh. Tapi Ya kan selama ini universitas yang dulu sama jurusan saya nggak selatan dari kelas 10. Nah, sama sertifikat lomba saya ada banyak, cuman yang paling tinggi mentok sertifikalis LKPI. Ya. Tapi kalau untuk nilai-nilai meningkat tapi tidak tinggi. itu dari Rapi ya, sama Aska yang sudah punya persiapan. Kalau dapat sudah belum persiapan? Kalau dari kelas dulu dia sudah disiapkan Pak, dengan menambah waktu belajar atau lebih dari belajar, karena kan seperti kata Profesor Julia kan SNBP itu ada nilai rata-rata dari rapat 1 tapi karena mungkin nilai dari tersebut, jadi saya juga mengikuti beberapa olimpiade khususnya langsung dari universitas tersebut. Oke, itu berarti persiapan yang sudah dilakukan dapat Aska sama Rapi. Nah, kalau Ifat atau Rifki mana dulu? Boleh Rifki. Jadi yang pertama itu ya kita yang tadi pada dan sampai grafiknya dulu untuk jadi penurunan. Nah, kemudian belajar dari orang yang akan punya kedua itu belajar juga sedikit yang pertama jadi juga
satu itu harus percaya diri. Meskipun kita sedikit tapi rezeki kita nggak ada yang tahu kan. Hal yang berbeda. Saya punya sertifikat cuma satu. Waktu dulu saya juga sama. Saya punya sertifikat itu cuma sertifikat nasional dari kejuaraan ini. Dan itu saya cuma punya satu. Saya iseng sebenarnya nyoba dapat dengan ini juga masa sih di kawan yang lain punya 5 saya satu. Tapi dengan saya coba saya yakin dengan saya ya, selain usaha kita sudah lakukan berdoa juga diterima. Alhamdulillah dengan hal itu saya juga lulus mencapai itu. Jadi mudah-mudahan ya kalian juga bisa mendapatkan itu. Nah, tadi kan selain tadi sudah mengusahakan belajar, kemudian juga les, ya kan. Kemudian dengan itu mengusahakan agar nilai itu lebih baik, lebih tinggi lagi ke depannya. Nah, selain itu juga sudah mengumpulkan sertifikat. Nah, kira-kira apa lagi yang harus perlu kita tambahin atau perlu kita siapkan untuk mendukung jalur kita di SNB? Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, iya. Selain kita, iya. Apa nggak ada nggak hal yang kira-kira oh ini saya belum nih, tapi itu bakal berikutnya. Apa aja? Hal ya? Iya, kalau belajar iya benar. Itu hal. Nah, saya kemarin saya pernah baca dan saya pernah lihat dan saya nggak mencobanya karena saya setelah lulus SNB itu baru saya mendapatkan informasi. Nah, dan kegiatan OSIS atau mungkin promosi OSIS itu juga salah satu keuntungan. Nah, kenapa? Itu di Universitas Pertanian Bogor ya, IPB. Nah, itu salah satu yang mendukung untuk masuk ke IPB itu sertifikat OSIS. Nah, yang lebih menguntungkan lagi adalah yang punya sertifikat OSIS, wakil ketua OSIS, intinya pengurus inti dari OSIS. Nah, itu yang lebih nilainya lebih tinggi. Karena kemarin saya juga dulu pakai OSIS, tapi memang saya nggak tahu kalau di IPB itu punya jalur sendiri untuk yang OSIS-nya. Nah, jadi saya bertanya hanya di jalur prestasi yang saya punya, kemudian nilai yang saya punya. Tapi ternyata adalah dari posisi itu punya jalur sendiri. Nah, ada beberapa universitas nanti mungkin bisa dicari bareng-bareng untuk menambah wawasan. Jadi sebenarnya apa? Kita nggak stuck nih hanya belajar kita bukan. Kemudian usaha kita juga bukan. Berdoa juga tentu harus setiap saat. Sertifikat juga udah kita kumpulin sebanyak-banyaknya prestasi kita. Nah, itu selain itu apa ya? OSIS juga. Nah, Jadi jadi ini kalau misalkan memang mau lolos dari SNBP sebaiknya kalau memang dia pengen bawah eligible jangan memaksakan pilih jurusan yang dipilih oleh tingkat atas. Jadi misal memang dari dulu dia pilih kali itu kedokteran, tapi kayaknya dia dapat jurus akhir. Jadi mending nggak usah maksain masuk ke kedokteran itu yang nah itu benar apa yang dibilang Raffi karena dapat dikatakan ya Raffi ya itu hal yang sia-sia dan yang bisa dikatakan itu hal yang sudah pasti ya kan? Nah, jadi benar itu harus salah satunya antisipasi yang harus kita lakukan yang supaya apa yang kita coba lakukan itu tidak sia-sia. Kata yang dibilang Raffi ada benar kan? Misalnya kita harus tahu kita pas nggak atau masuk nggak di kriteria atau bahkan kita di bawah. Nah kalau di bawah ada nggak kira-kira tempat yang lain yang bisa kita jadi nggak di bawah tapi di atas. Mudah-mudahan yang di atas tadi lebih baik dari apa yang kita inginkan. Kadang apa yang kita inginkan belum tentu baik sebenarnya untuk kita. Saat tadi sudah ditetapkan, sudah dituliskan juga apa yang ke depan kita. Boleh sekarang. Rifki tahu nggak atau Raffi Rifat dapat kira-kira? Nah, tahu, ada tahu. oke tadi kalau pas itu berbuat besar ke penjelasan mulai PNR. Saya pernah lihat di PNR itu ininya ya, narkoba
terus dia masuk ke top PTN. Yang lain gimana? Berapa? Ada tahu? Belum. Oh, iya. Depan. Jadi, nah, memang ini Aska tadi yang dibilang rapi juga itu ya. Tapi tetap kalau kemarin yang saya tahu memang hanya OSIS-nya. Nah, tapi bisa jadi di tahun ini atau di tahun yang akan datang, karena kemarin saya pernah lihat berita tentang anggota dewan, terutama di Kementerian itu perguruan tinggi negeri sudah banyak sertifikat yang sudah dipertimbangkan untuk bisa masuk atau menambah nilai kita di perguruan tinggi maupun di sekolah lanjutan. Jadi mudah-mudahan ya kita berdoa semoga semua segala ekstrakurikuler kegiatan eksternal maupun internal itu sertifikat yang kita punya bisa mendukung. Karena memang tadi kalau yang dibilang tadi yang pertama OSIS, nah itu kan sudah memang dari lama. Nah mungkin yang baru yang seperti dibilang rapi pasti itu hanya tertentu di kedinasan dan begitu. Karena memang ada instansi yang memang terkaitan. Nah kemudian kayak PNR juga Pramuka biasanya itu juga mendukung. Dan dia kemarin yang saya pernah melampirkan sertifikat kegiatan nasional, teman saya juga pernah melampirkan ya, mendukungnya iya sebagai keterampilan skill mandirinya. Nah tapi kalau secara nilai yang signifikan apakah itu berpengaruh atau tidak itu saya tidak tahu, karena kan Pramuka itu yang saya tahu dia eksternal. Nah jadi kalau OSIS kan internal, nah, lingkupnya masih jauh. Nah mungkin itu yang membedakan nilai dari sertifikat ketua OSIS sama sertifikat ketua Pramuka yang berbeda. Nah, tapi mudah-mudahan nanti kita sama-sama cari tahu apakah itu bisa memang mendukung nilai yang real atau tidak. Nah, mudah-mudahan kalau bisa kita lampirkan. Kalau tidak ada masalah juga dilampirkan. Nah, karena setiap justru selain kuliah ya, untuk yang sertifikat paski juga Pramuka itu PNR itu juga mendukung di dunia pekerjaan. Kenapa? Itu menunjukkan kemampuan kemandirian kita. Karena untuk ekskul itu yang PNR, Pramuka, pasti itu adalah ekskul pengembangan diri. Nah, dan pengembangan diri adalah manajemennya yang baik. Sama di PNR, di pasti juga Pramuka punya manajemen waktu yang baik. Makanya jika kita punya sertifikat itu jangan dibuat, jangan juga tapi diperbanyak. Nah, kemudian dilampirkan setiap kita mau melamar kerja dan sebagainya. Karena itu salah satu yang pernah saya rasakan. Saya lampirkan sertifikat Pramuka saya, sertifikat paspor saya, karena saya nggak punya. Kemudian sertifikat OSIS saya. Nah, poin yang tinggi itu di sertifikat pada saat melamar kerja. Tapi kalau pada saat kerja, yang memang menamakan kampus itu prestasi akademiknya, karena memang itu kan menunjang juga di kampusnya. Nah, jadi itu untuk ke SNBP. Nah, kira-kira ada lagi apa yang harus kita lakukan? Nah, mengatur strateginya mana tuh Pak? Jadi jurusan yang tepat. Selain itu, banyak di Pak kasus. Sekarang itu kita nggak tahu mau jurusan di mana, sama mau jurusan apa gitu. Itu kita harus yakin kalau kita itu. oke. Nah, pertama nih, kalau terkait dengan jurusan yang kita pilih benar atau tidak. Nah, kalau saya lebih baik kita ingin ke depan bagaimana? Nah, saya ingin kerjanya di kantor. Di kantor kan banyak kantor. Di sekolah pun juga bahkan ada kantor. Di perusahaan juga bahkan banyak kantor-kantor, kantor PJS, kantor polisi dan sebagainya. Nah, kita mau di bagian apa kita tetap merinci. Nah, kalau di perbankan juga banyak. Ada yang akuntansi, ada yang manajemen, ada juga yang HRD, ada BK. Sekarang HRD yang psikologi, yang hukum, yang berada. Nah, kalau di bawahnya ada juga yang manajemen, yang ilmu komunikasi. Makanya sebelum kita nentuin perkuliahan atau jurusan kita, lebih baik kita tahu dulu nih kita mau kemana dan kita mau kerjanya apa. Nah, setelah kita udah tahu kita mau kerja apa, kadang kita mau ngelakuin apa, nah baru kita cari tahu kerjaan itu jurusan apa yang cocok. Jadi kemudian kalau memang mau pekerjaan untuk kita mengambil dulu
perjuangan jangan dilihat di hari ini, tapi kita lihat peluangnya di 5 tahun yang akan datang. Kenapa saya bilang 5 tahun yang akan datang? Perkuliahan itu dilaksanakan 3 sampai 4 tahun, ya kan, pengen satu. Makanya setelah itu kan 4 tahun baru mulai dapat ijazah, baru kita bisa mencari pekerjaan. Jadi saya bilang coba lihat posisi 5 tahun yang akan datang. Sekarang ini yang lagi rame apa? Media sosial, karena lagi marak-maraknya media sosial gitu dan sebagainya. Makanya di tahun ini banyak orang yang ngambil desain komunikasi visual, banyak yang ngambil infografis. Nah, kita harus berpikir ke depan. Kira-kira setelah ini apa yang bakal dibutuhkan nanti? Bisa jadi akan dibutuhkan teknisi. Kenapa? Semakin banyak udah sekarang robot-robot yang diciptakan untuk menggantikan pekerjaan manusia. Berarti apa yang dibutuhkan? Teknisi, montir dan sebagainya. Kita lihat sekarang kita dulu kita masih fotokopi gitu ya. Kita masih bisa fotokopi. Sekarang kalau dengan fotokopi kirim-kirim itu tetap fotokopi. Nah, kita harus berpikir bagaimana ke depan apa yang saya kerjain. Kalau kerja itu kita dapat uang seperti itu. Nah, bagi saya jadi jangan sampai kita udah di tengah jalan nih. Kita dari awal karena jurusan psikologi itu terdekat kan, orang itu kita ikut. Karena setelah kita jalanin, wah kita psikologi kayak gini ya, udah kayak gini praktek, tengah jalan, nggak semangat karena nggak sesuai dengan apa yang kita bayangin. Maka dari itu cari tahu psikologi itu banyak sih, hukum itu juga banyak. Jurusan itu, tapi di dalam hukum nanti ada yang perdana, ada yang perdata. Dalam perdana perdata ada lebih banyak. Nah, itu yang harus kita perhatikan setiap ngambil jurusan. Itu bukan berarti aku lagi psikologi juga. Psikologi itu banyak, psikologi anak, psikologi ini dan sebagainya. Nah, jadi tinggal kalian mencoba. Kalau memang kalian ingin kayak saya ingin kerja itu ada kerja utama, ada juga kerja job site-nya. Jurusan komputer, sarjana komputer itu juga salah satu hal yang memungkinkan. Kenapa saya bilang di sekolah kita bisa jadi guru komputer. Nah, di luar sekolah kita bisa buka les komputer, kita bisa les privat atau kita bisa buat les komputer. Dan setelah itu kita bisa memperbaiki lagi, kita bisa memperbaiki komputer, kita bisa komputer, kita bisa apa lagi? Karena itu sangat memungkinkan. Itu tinggal bagaimana kita apa yang kita inginkan ke depan. Nah, itu. Dan lagi terkait SNBP ditanyakan atau Pak ini Pak yang harus seperti ini. Nah, kira-kira sebenarnya ini saya membahas COVID ini sebelum COVID pasca COVID itu teknik informatika itu mulai menurun karena katanya itu equipment ya, kayak tidak kebanyakan yang guna, yang punya. iya. Jadi karena pas COVID itu kan masih dikit, jadi pas COVID itu banyak yang ngambil komputer. Nah, jadi kayak prediksi 5 tahun ke depan itu sulit. Iya, mana ya, kayak kalau kedokteran mungkin ini ya bisa prediksi. Cuma kalau kayak komputer kan mungkin banyak ya, nanti cuman juga bisa prediksinya. Oke, nah, jadi kalau prediksi itu kan tentu memang kita punya pertimbangan banyak. Nah, tapi itu kita harus melihat sama dengan halnya kayak melihat gajah. Kalau kita melihat gajah dari depan, yang nampak jadi nah, kalau kita melihat gajah dari belakang, kita nampak ekornya kan gitu dan sebagainya. Kalau kita lihat dari kanan, kita lihat apa? Kaki dan sebagainya yang bagian kanan. Tapi kita tidak lihat bagian kiri. Tapi untuk melihat kita 5 tahun ke depan, kita harus melihat segala aspek. Nah, contohnya apa? Sekarang kita
IKN. Nah, banyak orang yang tidak mau bekerja di IKN meskipun sudah dibilang yang tunjangannya sekian, gajinya sekian, fasilitasnya sekian. Nah, banyak yang tidak mau bersedia ke sana. Mungkin karena banyak pertimbangan yang sudah sekolah, sudah yang nah, itu bisa jadi gambaran kita ke depan. Kira-kira kementerian apa atau kedinasan apa yang memang orangnya nggak mau pindah ke sana orang. Itu bisa kita ambil peluangnya di sini. Nah, untuk kita lihat di tahun ke depan. Salah satunya, nah, kalau memang ragu dengan hal itu, artinya aku tak bisa prediksi 5 tahun ke depan. Nah, lebih baik apa yang kita inginkan ke depan. Nah, kayak aku yang menjadi pengusaha, nanti yang harus kita lakukan apa? Kita ambil jurusan teknik, Pancasila. Nah, setidaknya dalam 5 tahun ke depan kita sudah punya bekal bahwa oh ini loh peralatan yang membutuhkan, ini loh dan sebagainya. Kenapa? Yang saya katakan di usaha yang tidak maju, baik usaha yang tidak maju, sama usaha yang tidak maju dan sebagainya. Tapi kalau hal yang lain, ada beberapa bisa jadi stafnya lakukan. Jadi intinya kalau kita sudah memprediksi 5 tahun ke depan yang datang atau minggu dari situ, kita harus kembali ke diri kita. Apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita cita-citakan ke depan nanti menjadi seperti apa? Oh, saya menjadi TN, oh saya menjadi dokter TN. Berarti harus kemana? Itu yang harus kita pikirkan ke depan. Makanya memang tadi yang dibilang Siram, Pak sulit Pak untuk prediksi 5 tahun ke depan. Iya, karena kita belum sampai yang sana memikirkan. Tapi dengan kita mencari dan menjadi itu bisa jadi nomor. Kenapa? Mungkin kalau kita memprediksi 5 tahun yang akan datang, ya kan? Kita ini masih sulit nih prediksi apa yang kita. Tapi bukan berarti kita sendiri, enggak. Tanya dari ayahmu kerja apa? Keluargamu apa aja? Coba cari tahu 5 tahun ke depan kira-kira perusahaan bakal kemana? Atau ayahmu bakal jadi direktur enggak? Atau bakal jadi pemegang punya enggak? Nah, dengan kita datang ke masuk dia ayah itu bakal jadi direktur. Berarti kan kalau memang 5 tahun ke depan ayah jadi direktur, itu bakal masuk di perusahaan itu jadi manajer, jadi CEO-nya apa sisanya itu sebagainya. Nah, kalau itu dan terus itu bisa minta tolong mereka untuk masuk anak di 5 tahun yang akan datang. Nah, itu yang prediksi yang bisa kita dapatkan dari orang lain. Tapi dengan tujuan apa yang ingin Allah, saya berikan orang dan sebagainya. Jadi hal itu yang bisa jadi kita prediksi, kita pertimbangan ke depan. Nah, selain pekerjaan yang kita inginkan, tapi apa relasi kita punya. Makanya kalau bisa kita ini kan satu ranking ada 10 kelas. Kalau bisa dalam ke 10 kelas itu kita melakukan. Kita tidak tahu rezeki kita ada di Java atau di Aska atau di Lipat atau di dan misalnya di hari ini saya guru, ya kan, guru kalian. Tapi besoknya bisa jadi kalian guru satu, entah suatu saat dan tiba-tiba nih, Pak, saya kuliah Pak, jadi ini jurusan manajemen Pak, saya udah lulus S2 Pak. Nah, program tes PNS dan sebagainya, rupanya ditempatkan jadi kepala sekolah setelah kita pemerintah. Langsung apa? Yang menjadi apa? Pimpinan saya, mau jadi guru saya, ini apa saya punya sama saya, Pak apa yang harus dilakukan Pak? Meskipun secara umum saya lebih itu, tapi pekerjaan kalian yang lebih handal, yang lebih punya potensi lebih besar. Nah, kan makanya itu yang harus kita punya. Kita prediksi harus seperti itu. Makanya lihat sekarang kekuatan yang dibukanya ikan. Berarti itu pasti bakal itu berarti personil polisi, tentara, daerah itu lebih terbuka di ibu kota. Otomatis kan nambahnya. Sekarang dulu provinsi itu ada berapa? Awalnya 33, nambah lagi 33. Sekarang berapa? 38. Oh, berapa? 38. Berarti cukup nambah itu provinsi. Bakal nambahnya PT yang ada di setiap provinsinya. Nah, itu juga jadi gimana kita prediksi makanan akan datang bisa. Hal yang saya juga sama. Kalau adik saya hanya bilang belajar masa itu yang pertama.
Kenapa? Kita nggak bisa masak di yang tahun yang akan datang. Kenapa saya ajarkan Anda bisa masak? Untuk saat ini, saya melihat orang-orang sudah malas belanja. Ya kan? Orang-orang sudah malas masak. Tahunya GoFood, GrabFood, dan sebagainya. Ya kan? Sudah banyak anak-anak yang nggak bisa masak. Kenapa saya ajarkan Anda bisa masak? Mudah-mudahan lingkungan tempat dia tinggal itu orang-orang yang kaya, tapi nggak punya waktu untuk masak. Jadi adik saya nggak perlu kerja di luar, cukup beli belanja dia keluar, mampu dimasak, tidak overtukar beli tetangga yang punya kerjaan sekolah. Akhirnya apa? Dapat penghasilan, ilmu sendiri, belajar sendiri, dapat penghasilan lebih, dan aku punya pekerjaan lain. Baik, saya mengatakan adik saya sudah belajar masak. Saya ini aku ibu saya, bahkan saya sendiri itu kan masaknya. Nah, akhirnya saya ajarkan nanti saya belajar masak. Kalau belajar masak, saya belajar manajemen aku ini. Berarti marketing, saya punya modal sekian untuk berusaha ini. Nah, jadi itu yang harus kita coba fisik. Berarti kita masih sekolah. Itu dari sekarang kita siapkan untuk 2025 sebagai pembuktian ini. Saya sekolah kira-kira kita SNBP, kemudian tentang pekerjaan atau perkara yang kita hadapi sebagai seorang. Jadi kira-kira dapat menjelaskan kalimat sedikit, tapi sudah oke? Pas ya. Nah jadi mudah-mudahan seputar tentang SNBP, kemudian jurusannya, kemudian karir, ya kan, serta pekerjaan yang nanti dari orang ke depan, mudah-mudahan apa yang kalian inginkan bisa tercapai dan jangan pernah mengejar ekspektasi tinggi. Tapi percayalah, usaha yang kita lakukan saat ini akan kita tuai di kemudian hari dengan hasil yang masih. Ya. Mudah-mudahan dengan itu bisa menambah wawasan kalian dan menambah wawasan saya. Saya dapat ilmu baru dari kalian. Kalian bilang Raffi tadi, wah apa? Pasti dan sebagainya. Saya juga dapat ilmu dari yang lainnya. Kalian juga menurut apa yang saya sampaikan ada nilai tambahnya dari kalian untuk kalian. Oke, di sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat bisa bertemu lagi ke depan untuk membahas hal-hal yang lebih baik melanjutkan wawasan kita. Saja sebelum kita akhiri, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ada? Apa? Oke, gimana? Ya, oke. Udah pas ya? Pas. Oke, ya. Jadi itu saja sebelum kita akhiri. Kami kita berdoa apa yang kita bicarakan semoga bisa terkabul. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Aska, Iqbal, Rifki, dan Raffi yang telah mengikuti kegiatan yang kelompok ini dengan baik dan dari awal sampai akhir. Jadi kita di sini sebetulnya semoga apa yang kalian tanyakan atau diskusikan dan pernah takut dan masukan. Kalau nanti tidak ketemu, kita cari solusi sama-sama. Yang pasti saya rasa di sini